Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmalayati. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai validitas argumentasi. Oke, langsung saja kita bahas soal latihan nomor 3. Di sini ada beberapa premis. Untuk premis yang pertama, Microsoft Office mudah dipakai, maka banyak pembeli dan mudah dicari. Dan untuk premis kedua, karena mudah dicari dan banyak pembeli, maka dibajak. Untuk premis ketiga, karena dibajak maka negara dirugikan. Dan untuk premis keempat, negara tidak dirugikan. Teman-teman, ini tiga titik di sini adalah simbol dari kesimpulan atau konklusi. Maka kesimpulannya dari premis-premis ini adalah bukan Microsoft Office. Oke, langkah pertama adalah pemberian simbol pada premis-premis. Di sini saya sudah merinci simbol-simbol agar lebih gampang ya, tidak rumit. Nah, di sini Microsoft Office saya menggunakan simbol P. Dan untuk banyak pembeli dan mudah dipakai, saya gunakan simbol Q. Dan untuk dibajak, saya gunakan simbol R. Dan negara dirugikan, saya beri simbol S. Nah, kalau negara di premis keempat, negara tadi kan negara tidak dirugikan. Karena negara dirugikan, nah simbolnya S. Di sini terdapat kata tidak. Jadi, kita tinggal tambahkan simbol negasi seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah notasi dari pernyataan-pernyataan yang ini. Oke. Untuk notasi premis pertama, yaitu P implikasi Q. Simbol ini adalah simbol dari maka. Kalau di bahasa logikanya yaitu implikasi. Begitu. Untuk premis kedua, yaitu Q implikasi R. Premis ketiga, R implikasi S. Dan untuk premis keempat, yaitu negasi S. Dan untuk konklusi atau kesimpulannya, yaitu negasi. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah pengerjaan untuk mencari kevalidan argumentasi. Di sini saya menggunakan modus toolens. Seperti contohnya ini. P implikasi Q dengan negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Kenapa negasi P? Menurut metode cepat saya, jadi Q ini saling bernegasi. Maka kita mendapatkan negasi dari P. Oke, kita lanjut ke pengerjaan. Di sini ada beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama adalah ini kombinasi dari premis ketiga dan premis keempat. R implikasi S dengan negasi S. Maka kesimpulannya adalah negasi R. Tahap ini kita jadikan premis ke-5. Oke. Pusing, kita tanda. Karena kesimpulan dari premis kelima ini belum valid dengan kesimpulan yang awal tadi adalah negasi P, maka kita lanjut ke tahap kedua, yaitu dengan mengkombinasikan premis kedua dengan premis kelima yang ini. Q implikasi R dengan negasi R, maka kesimpulannya yaitu negasi Q. Tahap kedua ini kita jadikan premis ke-6 berarti ya. Nah, kesimpulan premis ke-6 ini belum valid juga dengan kesimpulan ini.
Maka kita lanjut lagi ke tahap 3 dengan mengkombinasikan premis pertama dengan premis keenam ini. P implikasi Q dengan negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Apakah kesimpulan premis ketujuh ini sudah valid dengan kesimpulan yang ini? Ya, ternyata sudah valid. Maka kesimpulannya adalah ternyata argumen valid karena hasil pembuktian sama dengan kesimpulan itu sama. Negasi. Begitu teman-teman. Ini adalah tabel kebenarannya. Maaf ya teman-teman kalau tulisannya agak jelek. Dan ternyata hasilnya itu valid teman-teman. Oke, hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.